Bab 1055, ampuni nyawanya. Wanita yang muncul di depan Sander Ye adalah penguasa Kiel. Penguasa Qi berdiri di depan Sander Ye. Dia mengepalkan tangannya dengan keras. Dan nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, segel cahaya keemasan di antara alisnya tiba-tiba muncul. Mencoba menekannya. Ekspresi sengit muncul di mata penguasa Qi. Rusak. Bang. Cahaya keemasan terpaksa keluar dari alisnya. Tapi bekas darah tumpah dari mulutnya. Dia tidak mengambil tindakan. Tapi meraih bahu Sander Ye dan menghilang. Di aula, Kaisar Doyu tersenyum ringan dan melambai. Di langit berbintang, penguasa Qi, yang sedang berlari liar bersama Sander Ye, sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik, mengulurkan tangan kanannya ke depan. Lalu menekannya dengan kuat. Bang! Di mana telapak tangan jatuh. Ruang waktu mendidih, lalu musnah. Berubah menjadi jurang ruang dan waktu yang gelap. Pada saat yang sama, dia dan Sander Ye langsung terbang. Di aula utama, Kaisar Doyu memandang ke kedalaman langit berbintang. Tersenyum. Dan tidak melanjutkan tindakannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dewa muncul di sampingnya. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata, Kaisar Doyu, tidak langsung membunuhnya saja. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, senang rasanya membiarkan dia punya waktu untuk menyesal. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Doyu berkata lagi, suruh klan abadi bersiap. Pria parubaya di depannya adalah pemimpin klan abadi. Wuho Abadi. Wuho Abadi berkata dengan suara yang serius. Kaisar Brahma Yarna itu. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, penyerahan bukanlah penghinaan, tetapi berkah yang tidak dapat mereka capai dalam 100 kehidupan. Tentu saja, kalau mereka tidak memahami hal ini, mudah untuk menghancurkan mereka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membawa Wuho Abadi langsung keluar. Di loh batu itu, ada pedang yang tergantung di sana. Pedang Hangdao. Kaisar Doyu melirik pedang Hangdao itu dan berkata sambil tersenyum. Pedang ini adalah pedang pelindung di belakang pemuda itu. Sungguh menarik. Dia bahkan memperingatkanku. Wuho Abadi menyipitkan matanya sedikit. Niat membunuhnya muncul. Dan dia mengulurkan tangan kanannya ke pedang Hangdao di udara. Berniat untuk membunuh master pedang itu sendiri dengan pedang tersebut. Tetapi dihentikan oleh Kaisar Doyu. Wuho Abadi memandang Kaisar Doyu. Sedikit bingung. Kaisar Doyu. Kaisar Doyu melihat ke arah pedang Hangdao dan berkata sambil tersenyum. Pemilik pedang ini menarik. Dan dia tidak ada di Dao. Aku hanya tidak tahu berapa level Dao yang sudah dia hancurkan. Aku akan bertemu dia secara pribadi ketika saatnya tiba. Wuho Abadi ragu-ragu sejenak. Biarpun dia ingin mengambil tindakan, dia tidak berani memberontak terhadap orang di depannya. Dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menatap dingin ke arah pedang Hangdao. Kalau begitu ampuni nyawanya dulu. Kaisar Doyu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya menghilang dari tempat kejadian. Di sisi lain, di langit berbintang, Sander Ye dan penguasa Qi berhenti. Begitu mereka berhenti, setetes darah keluar dari mulut penguasa Qi. Penguasa Qi tampak serius dan berkata, sangat kuat. Sander Ye buru-buru berkata, apakah kamu baik-baik saja? Penguasa Qi menggelengkan kepalanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Lalu menoleh dan melirik. Berkata dengan lembut. Aku khawatir multi alam semesta akan berubah. Ayo pergi. Setelah itu, dia langsung menghilang bersama Sander Ye. Penguasa Qi membawa Sander Ye langsung kembali ke peradaban pemakan. Dia duduk bersila di tanah. Dengan aliran kekuatan bintang dan kekuatan pemakan datang ke arahnya. Di seberangnya ada Sander Ye. Setelah sekian lama, penguasa Qi perlahan membuka matanya. Ada bintang yang bersinar di matanya. Saat ini, lukanya hampir pulih. Penguasa Qi memandang Sander Ye. Bagaimana menurutmu? Sander Ye bertanya. Bagaimana menurutmu? Penguasa Qi tersenyum dan berkata, aku tidak suka tunduk pada orang lain. Sander Ye mengangguk. Aku juga. Dan yang ingin dia hancurkan bukan hanya multi alam semesta, tapi seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Tentu saja dia tidak mengizinkan hal ini. Dia benar-benar tidak berdaya.
Dia awalnya berpikir bahwa setelah masalah dengan peradaban pemakan diselesaikan, dia dapat mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya. Tanpa diduga, Kaisar Doyu akan mendatanginya sekarang. Astaga! Seperti yang dikatakan Tuan Pagoda, itu semua adalah rutinitas. Dia akhirnya mengerti bahwa kalau dia ingin tumbuh dewasa secara tidak senonoh, dia hanya bisa meluangkan waktu untuk bergaul dengan kakeknya sebentar. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu untuk tumbuh dewasa sama sekali. Penguasa Qi tiba-tiba berbisik. Sebenarnya, aku sudah bingung selama bertahun-tahun. Bertanya-tanya kenapa Kaisar Doyu menghilang setelah mengintegrasikan semua garis waktu alam semesta. Aku tidak pernah menyangka bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengintegrasikan garis waktu seluruh alam semesta, lalu menyempurnakan keseluruhannya alam semesta menjadi alat waktu. Sander Ye sedikit bingung dan berkata, lalu kenapa dia tidak melakukan itu saat itu? Penguasa Qi memandang Sander Ye. Inilah yang membuatku bingung juga. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, apakah menunggu sesuatu? Mata penguasa Qi sedikit menyipit. Pasti ada yang tahu sesuatu. Ayo pergi. Setelah itu, dia langsung menghilang bersama Sander Ye. Saat mereka muncul kembali, penguasa Qi dan Sander Ye sudah sampai di sebuah rumah pohon yang dibangun di atas pohon besar. Penguasa Qi melihat ke rumah pohon. Nama orang ini adalah Tuan Xian. Dia pernah menjadi anggota peradaban pernakan. Dia sudah mempelajari Kaisar Doyu dan garis waktu alam semesta. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Sander Ye ke rumah pohon. Dia melihat ke rumah pohon dan berkata, Tuan. Setelah hening beberapa saat, pintu rumah pohon tiba-tiba terbuka. Penguasa Qi membawa Sander Ye langsung ke rumah pohon. Rumah pohon itu tampak seperti toko buku, dikelilingi oleh berbagai buku kuno. Duduk di dekat jendela adalah seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah tua dengan rambut tergerai sebahu. Di tangannya ada sebuah buku kuno dan dia melihat keluar jendela. Penguasa Qi tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Wanita itu meletakkan buku kuno di tangannya dan menoleh ke arah Sander Ye dan penguasa Qi. Saat ini, Sander Ye juga melihat wajah wanita itu. Tidak sangat cantik tapi cukup memuaskan. Ada jimat di antara alisnya. Leluhur melinik Sander Ye, lalu berkata, datang untuk Kaisar Doyu. Penguasa Qi mengangguk. Ya. Leluhur berkata dengan tenang. Peradaban abadi sudah menyerah. Penguasa Qi sedikit mengernyit. Tuan Xian menatap ke arah penguasa Qi. Sebenarnya kemunculan dia bukanlah hal yang buruk. Setidaknya bagimu. Penguasa Qi bertanya. Apa maksudmu? Leluhur menunjuk ke buku-buku kuno di sekitarnya. Lalu berkata. Aku sudah mempelajarinya selama ribuan tahun. Tahukah kamu kesimpulan apa yang akhirnya aku capai? Penguasa Qi memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Leluhur menatap penguasa Qi dan tiba-tiba menjadi sedikit fanatik. Kaisar Doyu. Dia hanyalah seorang jenius yang tiada taraf. Dia jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Kalau kamu bisa mengikutinya, itu akan menjadi berkah seumur hidup. Penguasa Qi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu sedikit gila? Sander Ye. Tuan Xian menatap penguasa Qi sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Penguasa Qi. Dalam hidup kita, pilihan seringkali lebih penting daripada kerja keras. Penguasa Qi berkata, dia ingin menyempurnakan seluruh alam semesta yang diketahui menjadi artefak waktu. Leluhur tidak menganggapnya serius. Terus kenapa? Penguasa Qi menatapnya dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Sander Ye. Ayo pergi. Bila tidak sependapat, jangan berdiskusi. Sander Ye mengangguk. Keduanya berbalik dan pergi. Tuan Xian tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Penguasa Qi dan Sander Ye berhenti. Mereka menoleh ke arah Tuan Xian. Dan mata leluhur tertuju pada Sander Ye. 3 garis keturunan istimewa. Menarik sekali. Sander Ye berkata, apakah ada yang salah? Leluhur tiba-tiba berdiri perlahan. Dia berjalan ke arah Sander Ye dan menatap langsung ke arah Sander Ye. Kenapa aku tidak bisa melihat takdirmu dengan jelas? Sander Ye hendak berbicara ketika Tuan Xian tiba-tiba berkata, tunduk pada Kaisar Doyu. Ini akan menjadi kesempatanmu untuk mengubah takdirmu. Tapi Sander Ye menggelengkan kepalanya. Lebih baik menyerah pada ayahku.
Wajah leluhur penuh dengan penghinaan. Ayahmu layak dibandingkan dengan Kaisar Doyu. Kamu. Sander Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Karena lengah, Sang Tuan Xian langsung ditebas puluhan kaki jauhnya oleh pedang Sander Ye. Dan seluruh rumah pohon langsung menjadi abu. Penguasa Qi. Sander Ye mengangkat kepalanya dan memandang Tuan Xian di kejauhan. Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina ayahku. Pagoda kecil. Tuan Xian menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia memandang penguasa Qi. Apakah kamu yakin ingin menjadi seperti dia dan memilih untuk tidak menyerah kepada Kaisar Doyu? Penguasa Qi tersenyum dan berkata, menurutku kamu harus hidup bermartabat. Leluhur memandang mereka berdua. Matanya penuh belas kasihan. Kalian tidak tahu apa yang sudah hilang dari kalian. Sander Ye tidak ingin berbicara omong kosong dan menoleh ke arah penguasa Qi. Ayo pergi. Penguasa Qi melirik Tuan Xian, menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi bersama Sander Ye. Di tempat yang sama, Tuan Xian melihat ke tempat keduanya menghilang. Matanya sangat dingin. Peradaban Guize. Pada saat ini, semua kekuatan besar dari peradaban Guize berkumpul di aula. Pemimpinnya tidak lain adalah Kaisar Brahma Yama. Ekspresi semua pria kuat itu sangat serius. Karena ada seorang pria paruh baya berdiri di tengah aula. Kaisar Doyu. Bahkan peradaban Guize tidak tahu banyak tentang Kaisar Doyu, yang sudah terlalu lama menjauh dari mereka. Sosok yang legendaris. Pemimpinnya, Kaisar Brahma Yama, juga terlihat sangat serius. Dia tidak menyangka Kaisar Doyu, yang sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul. Kaisar Doyu menatap Kaisar Brahma Yama. Menyerah atau mati? Sangat langsung. Kaisar Brahma Yama segera mengerutkan kening. Orang-orang peradaban Guize di lapangan semuanya sedikit marah. Kaisar Doyu mengabaikan ahli peradaban Guize di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberi waktu 1 hari untuk memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Lah tidak membujuk, karena menurutnya, dengan kemampuan orang-orang ini, bisa tunduk kepadanya merupakan suatu anugerah yang tidak dapat dicapai orang-orang ini dalam 100 kehidupan. Saat dia berjalan keluar, paksaan yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, semua orang kuat di aula, kecuali Kaisar Brahma Yama, langsung berlutut, tekan sesuka hati. Semua orang-orang peradaban Guize merasakan teror yang besar. Kaisar Brahma Yarna menatap Kaisar Doyu yang pergi keluar aula. Lah pun kaget. Dia tak menyangka kekuatan sosok legendaris ini begitu mengerikan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan suara gemetar, Kaisar, kita. Kaisar Brahma Yama perlahan menutup matanya. Aku ingin bertanya kepada Tuan Muda Ye. Kalau Tuan Muda Ye menyerah, aku akan menyerah. Kalau Tuan Muda Ye tidak menyerah, aku tidak akan menyerah. Aku hanya akan menuruti Tuan Muda Ye. Semua orang kuat bersambung.